Halo, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya, Agus Andi Subroto di AAS Channel. Hari ini saya akan mengambil satu topik, kebetulan saja masih berkenaan dengan momen yang istimewa. Tepatnya hari ini, hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, di mana tiap tanggal 17 Agustus adalah sebuah hari yang istimewa bagi negeri kita tercinta, yaitu Indonesia. Dirgahayu untuk hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Malam ini saya akan memberi dan memaknai arti kemerdekaan bagi saya sendiri sebagai seorang manusia, sebagai seorang anak bangsa, dan sebagai seorang warga negara di negeri tercinta ini. Membahas tentang arti kemerdekaan bagi saya sendiri, saya tidak bisa melepaskan dari dua topik yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang manusianya, yang kedua itu tentang negerinya, negaranya, seperti itu. Pertama tentang manusianya. Sebagai manusia yang merdeka, harusnya di dalam dirinya seseorang itu harus kemudian mampu untuk melepaskan batasan-batasan yang ada di dalam pikirannya, di dalam jiwanya, untuk kemudian tumbuh, berkembang, dan maju seoptimal mungkin yang dia bisa lakukan. Tapi ada satu fenomena menarik yang tentunya ini harus saya sampaikan. Seringkali yang menghambat diri kita untuk kemudian berkembang, bertumbuh secara maksimal itu adalah proses pendidikan, lingkungan yang sedari kecil kita alami, dan kita tidak bisa kemudian melewati ataupun mengalami pendidikan lingkungan yang positif. Saya merasakan sekali saat dahulu kecil bagaimana hidup di dalam keluarga yang sederhana, dan lingkungannya itu sangat kemudian bagi saya saat itu penilaiannya kepada manusia itu hanya didasarkan oleh ukuran-ukuran yang ketika saya sudah dewasa itu melihatnya sangat kerdil. Orang hanya dihargai karena faktor aksesoris keduniaan. Ketika Anda kaya, ketika Anda punya jabatan, Anda akan dihormati saat itu. Ketika Anda kemudian berpendidikan, Anda juga akan dihormati saat itu. Singkat cerita, manusia yang dibesarkan dalam dunia dan lingkungan yang bagi saya ini tidak mendidik, ketika dirinya tidak bisa lepas melampaui hambatan itu akan menjadi semacam traumatik di dalam dirinya, bahwa dia tidak akan bisa lepas dari hambatan itu. Sehingga saya simpulkan, tidak enak menjadi miskin, tidak enak menjadi orang marginal, tidak enak menjadi orang tidak berpendidikan, tidak enak menjadi orang yang bisa dikatakan menjadi beban masalah. Anak-anak yang seperti ini, yang hidup di dalam keluarganya tidak mendapatkan spirit untuk kemudian maju melampaui batasan yang dia miliki. Saya sendiri sebagai pribadi berharap untuk, khususnya kepada saya sendiri, kepada generasi muda, bahkan lebih khusus kepada mungkin keluarga besar saya gitu, jangan sampai di dalam diri Anda itu memiliki cara berpikir yang kerdil.
yang menyaksikan kemampuan Anda karena dipicu oleh kondisi keterbatasan yang Anda alami, sehingga Anda meyakini bahwa itu memang sebuah batasan yang Anda terima dan Anda harus menerima takdir dalam sebuah ketertinggalan, keterbatasan. Kita harus lampaui itu. Dengan cara apa? Mau nggak mau, pilihan yang saya ambil yang mampu untuk kemudian melampaui itu semua adalah satu hal, yaitu dengan berpendidikan. Pendidikan yang kita lakukan, baik secara formal maupun informal, itu akan membuka mindset kita sebagai manusia, sehingga memiliki sebuah sudut pandang yang lebih luas. Esensi pendidikan itu adalah membuka mindset kita agar tidak menjadi manusia yang kerdil di dalam ideologi hidupnya, perilaku kesehariannya. Sehingga arti kemerdekaan ini bagi saya secara pribadi itu harus, manusianya itu harus merdeka. Ekstrimnya kemerdekaan ini ketika kemudian berproses terus, manusia ini mampu untuk melepaskan kemelekatan dirinya terhadap seluruh isi dunia. Yang ada di dalam jiwanya hanya sebuah pengabdian sebagai seorang hamba dan manusia ciptaan Tuhan. Tapi saya sadar proses ini memerlukan penggalian lebih jauh ke dalam diri kita sebagai seorang manusia, dan terus untuk berproses membuka dan menambah pengetahuan kita, mendalamkan pemahaman kita tentang seluruh hal, sehingga kita akan terbuka baik dari sisi jiwa kita, bahkan kemudian mental kita juga semakin kuat. Itu dari sisi manusia. Dari yang kedua, dari sisi negaranya. Ketika negara ini diisi oleh manusia yang telah bebas dan merdeka baik secara lahir maupun batinnya, saya meyakini satu hal. Orang-orang seperti ini ketika kemudian mengabdikan dirinya ke dalam negeri melalui jabatan ataupun amanah yang dia beri, dia mempunyai spirit untuk memberikan yang terbaik bagi bangsanya tanpa sedikit pun punya pretensi untuk mengambil sesuatu dari bangsanya, untuk menggemukkan dirinya, keluarganya, partainya, atau golongannya saja. Yang ada di dalam kepala dan jiwa orang-orang yang tercerahkan seperti itu adalah memberi yang terbaik bagi negerinya tanpa ada syarat apapun. Jadi itulah sekelumit makna kemerdekaan bagi saya sendiri, yaitu pertama, sebagai manusia kita harus merdeka lahir dan batinnya. Yang kedua, sebagai negara yang terdiri dari kemudian orang-orang yang diberikan amanah di dalamnya, seharusnya di dalam keyakinan hidupnya, spirit hidupnya, itu tiada lain memberikan yang terbaik bagi negerinya melalui amanah yang dia terima, baik dari mulai level atas yaitu presiden, bahkan sampai struktur yang paling bawah adalah seorang lurah ataupun kepala desa. Saya kira itu ya makna kemerdekaan bagi saya malam ini. Semoga video ini berkenan untuk Anda, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih, selamat malam.